Kita bagai kelana menyusul cakrawala menuju langit surga. Di antara nyanyi andau dan doa segar pulau yang indah di bibir samudra, kehidupan yang penuh hasrat dan semangat. Angin iman membawa balada syair indah untuk meluhurkan Tuhan. Ke dinding bukit-bukit namanya diserukan oleh alam dan manusia. Dengan hati yang tulus, ikhlas dan gembira. Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Dengan rela aku akan mempersembahkan kurban dan bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena baiklah namamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Pada hari Minggu ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-16. Hidup manusia selalu berada dalam tegangan, hidup dalam roh atau hidup di luar roh. Hidup dalam roh berarti ia hidup di dalam terang Tuhan. Sementara hidup di luar roh adalah hidup di dalam kegelapan. Dalam ketegangan ini manusia sering jatuh karena kelemahannya. Namun rahmat pertobatan dan pengampunan selalu diberikan Allah kepada kita. Karena itu perayaan Ekaristi ini menjadi saat bagi kita untuk mengingat kembali akan pintu keselamatan yang selalu dibuka oleh Tuhan untuk kita kembali ke jalan yang sebenarnya yang mesti kita lalui. Oleh karena itu marilah di awal perayaan syukur ini kita siapkan hati kita. Kita serahkan seluruh niat baik kita di hadapan Tuhan. Semoga kita selalu dibaharui, hidup di dalam roh, kita tinggal di dalam Dia, dan kita selalu hidup di dalam kebaikan. Oleh karena itu mari kita sadari akan kehadirannya dengan menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Engkau, kami meluhurkan Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau, kami bersyukur, kami bersyukur karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja surgawi. Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus.
Marilah berdoa. Ya Allah, sayangilah hamba-hambamu dan lipat gandakanlah karunia rahmat-Mu dalam diri mereka. Semoga dengan iman, harapan, dan kasih yang berkobar-kobar, mereka selalu tekun mematuhi perintah-perintah-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Apabila mereka berdosa, kau beri kesempatan untuk bertobat. Selain Engkau, tidak ada Allah yang memelihara segala-galanya, sehingga Engkau harus membuktikan kepadanya bahwa Engkau menghukum dengan adil. Asas keadilan-Mu adalah kekuatan-Mu, dan karena berdaulat atas semuanya, maka Engkau bersikap lunak terhadap segala sesuatu. Kekuatan-Mu hanya Kau perlihatkan apabila orang tak percaya akan kepenuhan kuasa-Mu. Orang yang berani menentang kekuasaan-Mu, Kau permalukan. Tetapi meskipun Engkau penguasa yang kuat, Engkau mengadili dengan belas kasihan dan dengan sangat murah hati memperlakukan kami. Sebab kalau mau, Engkau dapat berbuat apa saja. Dengan berlaku demikian, Engkau mengajar umat-Mu bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anak-Mu Kau beri harapan yang baik ini. Apabila mereka berdosa, Kau beri kesempatan untuk bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Ya, puji Allah, Tuhan, sungguh besarlah Engkau. Engkau melakukan keajaiban-keajaiban. Hanya
Engkaulah Allah. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah pengasih dan penyayang. Engkau sabar dan berlimpah kasih setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roh berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Saudara-saudara, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelami hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, 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 haleluya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya.
Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu, "Maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku." Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji sesawi itu yang paling kecil di antara segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu akan lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil dari seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dalam perumpamaan. Dengan demikian digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku untuk mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menebarkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semua akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Orang yang menaburkan benih ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan.
dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menebarkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, cerita tentang perumpamaan hari ini mau memberikan satu gambaran yang jelas bagi kita bahwa ada dua kenyataan hidup, dua realitas yang terus mengitari kehidupan kita. Ada realitas kenyataan di mana kita betul-betul hidup di dalam terang. Kita dipengaruhi oleh buah-buah kebaikan Tuhan sendiri, benih yang baik yang bertumbuh yang berasal dari Allah. Tapi juga ada satu kenyataan realitas di mana kita digiring pada situasi di mana kita dikuasai oleh kuasa kegelapan itu. Kegelapan yang dipimpin oleh si iblis, setan yang mempengaruhi kita sehingga kita berbuat kejahatan, berbuat sesuatu yang melanggar apa yang diajarkan dan dikehendaki Tuhan. Saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang beriman, berarti kita diajak untuk hidup sebagai anak-anak terang. Orang yang hidup di dalam kebaikan, orang yang hidup di dalam terang Allah, orang yang hidup di dalam kasih karunia. Dalam perjalanan sejarah, kuasa kegelapan dan kuasa terang akan terus tumbuh dalam hidup manusia. Tadi dalam perumpamaan jelas dikatakan ketika ada yang menaburkan lalang di tengah-tengah gandum yang baik, benih yang baik yang bertumbuh. Ketika para kerja meminta tuannya untuk mencabut itu, tuannya justru menyuruh biarkan lalang itu bertumbuh bersama. Nanti pada saat menuai, lalang itu akan dikumpulkan sendiri, dikumpulkan bersama dan dia dibakar. Dan gandum yang itu akan dikumpulkan dalam lumbung yang besar dan di situ kita akan memperoleh kasih karunia. Hari ini berarti kita diajak untuk menentukan satu pilihan bahwa kita mau hidup di dalam terang Allah. Apa yang perlu kita buat supaya kita dibebaskan dari kegelisahan lalang yang terus-menerus bertumbuh di sekitar kita? Hal yang penting yang perlu dibangun yaitu pertobatan. Karena itu dalam bacaan pertama jelas yang dibutuhkan supaya manusia itu bisa keluar dari kuasa kegelapan itu adalah pertobatan. Bagaimana kita bertobat? Pertama itu dimulai dari kesadaran kita akan diri kita. Bagaimana kita bisa menguasai, mengatur batin kita, diri kita, supaya diri kita dikuasai oleh Roh Allah sendiri. Ada satu hal yang istimewa yang mau diangkat hari ini, yaitu ada bahasa yang agak sedikit keren, discernment, ya. Kemampuan untuk membedakan roh. Kepekaan kita untuk melihat mana itu gerakan-gerakan kebaikan yang ada dalam batin kita dan mana itu gerakan-gerakan yang jahat yang hanya akan menggiring kita kepada kejahatan, ketidakbenaran, ketidaksetiaan kepada Allah. Itulah kepekaan kita untuk tahu melihat mana yang baik dan mana yang salah. Dan kalau kita
mengatakan saya ini adalah pengikut Kristus, saya ini adalah orang yang beriman, berarti kita mesti menentukan pilihan bahwa saya mau hidup di dalam roh Allah. Saya mau hidup di dalam kebaikan. Saya mau hidup seturut dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Bukan apa yang dikehendaki setan tadi seperti dalam gambaran perumpamaan tadi. Karena itu, supaya kita bisa keluar dari kegelisahan sehingga benih ini kurang berkembang, kebaikan-kebaikan anugerah Tuhan yang sebenarnya sudah ada dalam diri kita berkembang. Ada dua hal yang mungkin kita perlu bangun, yaitu pertama kita membangun ketenangan di dalam batin kita. Hidup kita itu selalu berada di dalam berbagai macam tantangan atau ada kegelisahan-kegelisahan yang terus-menerus mengitari kita. Dan seringkali memang sepertinya tidak pernah bisa lepas itu. Sepertinya sudah menjadi bagian kehidupan. Apa yang kita bisa buat supaya kita tetap menampilkan benih yang baik yang Tuhan taburkan dalam diri kita? Yang perlu kita bangun pertama-tama adalah ketenangan di dalam batin kita. Kita coba hidup tenang, menghadapi dengan ketenangan. Supaya kekhawatiran, kegelisahan yang mengitari kita itu perlahan-lahan dia hilang, lepas. Itulah maksudnya mungkin Tuhan bilang, lalang itu dikumpulkan lalu dibakar. Ya. Perlahan-lahan akan lenyap. Dan hal yang kedua yang perlu dibangun yaitu kesetiaan kepada Allah. Kesetiaan untuk mengikuti apa yang menjadi kuasa terang itu. Kuasa kebaikan yang berasal dari Allah sendiri. Itulah yang mesti kita lakukan. Perayaan Ekaristi yang kita rayakan hari ini adalah saat yang baik bagi kita untuk melihat kuasa terang yang dibawa oleh Tuhan sendiri. Supaya kita bisa melihat itu karunia-karunia yang baik yang Tuhan sudah taburkan dalam diri kita, sehingga dia boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik untuk kita. Oleh karena itu, marilah kita selalu mengarahkan diri kita kepada Tuhan, marilah kita baharui diri kita menjadi lebih baik, dan marilah kita membangun satu kepekaan di dalam roh, sehingga kita mampu menentukan pilihan yang baik. Kita mampu melihat, oh ini ternyata gerakan-gerakan yang tidak baik, ini yang kita mesti lepaskan. Oh ini gerakan-gerakan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, ini yang mesti kita tumbuhkan dalam kehidupan kita. Inilah mungkin ajakan Tuhan yang perlu kita bangun, kita lihat saat ini. Semoga perayaan Ekaristi menjadi sumber kekuatan bagi kita selalu. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, menanggapi akan sabda Tuhan ini, mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kita di hadapan Tuhan dengan mengucapkan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar kita selalu setia kepadanya
dan bertumbuh menjadi berkat bagi kehidupan, laksana gandum yang baik. Bagi Bapa Suci dan para uskup, semoga Bapa Suci serta para uskup selalu diterangi oleh roh kebijaksanaan-Mu dalam karya penggembalaan mereka, sehingga dapat membedakan gandum dengan rumput dan mendukung sekuat tenaga usaha mereka yang mencari kebenaran. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi semua orang tua dan pendidik, semoga para orang tua dan para pendidik semakin menyadari bahwa keyakinan dan teladan hidup mereka lebih berarti bagi perkembangan kaum muda dengan segala persoalan mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang menderita secara lahir batin, semoga sabda-Mu menguatkan mereka yang sedang menderita secara lahir batin, sehingga iman mereka diteguhkan, pengharapan mereka dinyalakan, dan kasih mereka dikobarkan untuk selalu berjuang mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa memberkati dan meneguhkan perjuangan kita dalam ikut serta menabur benih sabdanya di tengah masyarakat. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Pada saat ini juga marilah kita berdoa bagi keluarga kita masing-masing. Kita bersyukur atas kasih karunia yang telah kita terima dari Tuhan. Dan secara khusus juga pada hari ini kita berdoa dari keluarga Ratu Tumbelaka, memohon keselamatan jiwa untuk suami, ayah, opa kami yang tercinta, Yance J. Ratu, yang dipanggil Tuhan pada tanggal 19 Juli 6 tahun yang lalu. Dari keluarga Padang Yapiat, mengucap syukur atas rahmat dan berkat Tuhan selama ini, serta memohon doa keselamatan jiwa dari Bapak keluarga Yohanes Padang yang meninggal 9 tahun yang lalu. Mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat dan rahmat yang sudah diterima, teristimewa atas rahmat kehidupan yang dialami oleh ibu keluarga yang merayakan hari ulang tahun yang ke-74 atas permintaan dari keluarga Mandagi Paendong. Ucapan syukur dari keluarga Manuel Dayo, bersyukur kepada Tuhan atas kelahiran putra pertama Ignacio Andrea Manuel pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020. Dari keluarga Polandos Rompas memohon doa untuk kesembuhan dari cucu Crescencia Margareta Pilan Polandos yang sedang dirawat di Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon. Dari keluarga Neang Dika, bersyukur atas rahmat Tuhan atas hari ulang tahun dari Ibu Maria Stefani Dika pada tanggal 10 Juli 2020 yang genap berusia 42 tahun, dan anak Leonare Neang pada tanggal 19 Juli 2020 genap berusia 14 tahun. Dari keluarga Rares Nasri, berdoa atas ucapan syukur atas rahmat kehidupan dan hari ulang tahun dari anak kami Lionel Amadeo Rares pada tanggal 16 Juli 2020, serta memohon rahmat dari Tuhan, kesehatan, serta bimbingan untuk pertumbuhan anak ke depan. Dan semoga Tuhan dan Bunda Maria selalu hadir dan menyertainya.
Dari keluarga Waworundeng Kolinuk mengucap syukur atas penyertaan Tuhan untuk berkat keluarga yang dialami oleh keluarga, serta memohon berkat dan penyertaan Tuhan untuk rencana dan niat-niat baik ke depan. Tuhan Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menunjukkan kasih karunia yang besar bagi kami umat-Mu. Kami boleh mengalami berkat yang Engkau selalu berikan dalam kehidupan kami. Karena itu terimalah ucapan syukur seluruh anggota keluarga kami ini. Teguhkanlah mereka di dalam rahmat-Mu, berikanlah mereka rahmat kesehatan yang tetap, sehingga rencana-rencana baik yang mereka bangun selalu seturut dengan kehendak-Mu. Dan berikanlah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah meninggal. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Keadilan-Mu selalu memberi kesempatan baru kepada kami. Utuslah Roh-Mu dan ajarilah kami berdoa. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam semesta dunia yang kami sembah. Inilah seluruh anggota dari manusia yang meningkat di atas segala hati yang tulus kami. Kami harus Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dalam kurban Kristus yang satu dan sempurna, Engkau telah menyempurnakan berbagai kurban perjanjian lama. Terimalah persembahan dari kami, hamba-hamba-Mu, dan kuduskanlah dengan berkat-Mu, sama seperti Engkau pernah memberkati kurban Habel, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung yang ketiga. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau telah menciptakan semesta alam dan mengatur musim-musimnya. Engkau membentuk manusia menurut citramu dan memberinya kuasa atas segala ciptaanmu, supaya dengan bertindak selaku wakilmu, ia menguasai segala sesuatu yang Engkau ciptakan, sambil memuji Dikau karena semua karya-Mu yang agung, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kristus itu juala yang dimuliakan surga dan bumi, serta para malaikat dan malaikat agung, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, 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 Allah segala kuasa. Hidup kami dalam tangan-Mu, terimalah pujian umat-Mu. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku."
Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Walaupun kami kenal, ya Tuhan yang bangkit mulia, datanglah umatmu menanti, penuh iman dan Bapa, kami mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali, dengan penuh syukur kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan roh kudusnya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya, menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi, bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih bersiara di bumi ini, bersama hamba-Mu Paus kami, Fransiskus, Uskup kami, Benediktus, serta semua uskup, para imam diakon, serta semua pelayan umat, dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu ya Bapa, persatukanlah semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami
Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersamamu. Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga Tuhan Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir di dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu di atas segalanya. Aku ingin menyambut-Mu di dalam jiwaku, karena hari ini aku tidak dapat menyambut-Mu dalam perayaan Ekaristi. Aku mohon, datanglah secara rohani ke dalam hatiku. Aku akan memeluk-Mu dan menyatukan diriku seluruhnya kepadamu, karena Engkau sungguh telah hadir, dan jangan pernah mengizinkan aku untuk dipisahkan dari-Mu. Yesus yang terkasih, nyatakanlah hatiku
agar senantiasa berkobar-kobar bagimu. Amin. Perbuatan Tuhan yang agung pantas dikenang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Orang yang takut akan Dia diberinya makanan. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyegarkan kami umat-Mu dengan misteri surgawi. Kami mohon bantulah kami untuk beralih dari hidup sebagai manusia lama kepada kepenuhan hidup yang baru. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mari kita berdoa bersama, doa di saat epidemi dan wabah. Ya Tuhan, janganlah menghukum kami karena dosa kami. Janganlah juga membukan pelanggaran kami. Tolong kami ya Tuhan, penyelamat kami. Dan bebaskanlah kami ya Tuhan demi nama-Mu. Tuhan, jangan mengingat dosa-dosa kami. Biarkan kami mengalami belas kasihan-Mu karena lemahlah kami. Santo Sebastian, doakanlah kami, supaya kami pantas menikmati janji Kristus. Tuhan, perhatikan doaku, dan biarkan tangisanku terdengar oleh-Mu. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. marilah berdoa. Dengarlah kami ya Tuhan, penyelamat kami, dan dengan doa-doa Santa Maria yang mulia, Bunda Allah selalu perawan, Santo Sebastian martirmu, beserta semua orang kudus, bebaskanlah umat-Mu dari murka-Mu, dan di dalam Engkau biarkanlah mereka percaya akan rahmat-Mu. Tuhan, dengan penuh belas kasih, perhatikanlah permohonan kami, dan sembuhkanlah kelemahan tubuh dan jiwa kami, agar karena pengampunan-Mu, kami beroleh sukacita dalam rahmat-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami yang tulus dan dengan rendah hati. Segala wabah yang sementara menimpa kami ini, semoga hati yang fana dapat mengakui bahwa semua ini dapat datang karena murka-Mu, dan dapat pula berakhir hanya ketika Engkau berkenan untuk mengasihani kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dibacakan hendak masuk dalam nikah yang kudus Rivaldo Nathanael Rodino, anak dari Bapak Hopni Oce Rodino dan Ibu Jaise Moniaga, alamat Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kota Mobagu Barat, Kota Mobagu, dengan Virginia Brigita Agustina Chandra Renyaan, anak dari Bapak Adrianus Renyaan dan Ibu Sherly Y.S. Mandagi, alamat Kelurahan Kota Mobagu, Kecamatan Kota Mobagu Barat, Paroki Kristus Teraja Kota Mobagu. Rencana akan menerima sakramen perkawinan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 di Gereja Katolik Kristus Raja Kota Mobagu. Barang siapa mengetahui adanya halangan nikah dari pasangan ini, harap memberitahukan kepada pastor paroki. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus